Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Juni 2026 ya. Nah, seperti biasa sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Capricorn, langsung saja kita mulai. Ini dia ada energi dari Six of Pentacles di sana, berikut ada itu, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini ya. Nah, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini ya. Oke, baik. Nah, jadi kayak gini nih kalau mau lihat, nampaknya kamu akan sudah mengalami suatu keadaan yang membuat kamu jadinya itu tuh ilfeel ya, sebel, muak, bahkan bisa kamu itu tuh benci kepada pasangannya kamu gitu loh. Beberapa yang bisa aja ya terjadi perubahan dalam penilaiannya kamu ke si dia. Tadinya kamu menganggap wah ini tuh pasangan yang ideal banget, udah cocok banget dia ini tuh dijadikan istri, dijadikan suami gitu. Atau ketika kamu sudah berumah tangga dengan dia di saat-saat sekarang, kamu itu tuh sempat itu tuh kayak bersyukur banget gitu ya, bahwa dia jadi istrimu, bahwa dia jadi suamimu gitu ya. Tapi penilaian demikian kok kayaknya tidak nampak lagi ya untuk di saat ini gitu lah. Kamu bisa aja kayak akhirnya merasa bahwa wah masih belum cocok nih dijadikan istri, masih belum bener nih dijadiin suami gitu ya. Atau kemudian kamu nilai, wah nggak salah itu penilaian aku kemarin gitu ya. Enggak kok, setelah aku jalani sekian lama jadi istrinya dia ataupun jadi suaminya dia, oh nggak asik nih orang. Nah, kamu bisa begitu ya. Jadi kok kayaknya turun kualitas dari si pasangannya kamu ini tuh di matanya kamu gitu loh. Jadinya ini tuh kayak bikin kamu tidak nyaman sama dia ya, kamu tuh nggak tenang sama pasangannya kamu ini gitu loh. Jadi terutama untuk di rentang 14 hingga 21, bawaannya kamu itu tuh boleh nih ya, mau kayak cari masalah aja sama dia gitu ya. Kamu bisa aja tuh pengennya ngamuk-ngamuk aja sama dia karena kamu nggak nyaman dengan jiwanya kamu ketika bersama dia. Itu bawaannya kamu itu tuh ngamuk-ngamuk terus. Nah, seperti itu. Ya, beberapa ya kamu bisa nih melakukan tindakan dengan kamu sengajakan ya. Kayak gimana untuk bikin dia itu tuh sakit hati gitu ya, bikin dia itu tuh nangis, bikin dia itu tuh kecewa gitu loh. Jadi kayak ada niatannya kamu mau memastikan seseorang ini tuh keadaannya tidak baik-baik saja gitu. Kamu ya bisa bikin dia akhirnya jadi merasa cemburu gitu ya. Ya pokoknya adalah ini tindakan perbuatan yang tidak menyenangkan gitu loh. Ya, jadi alih-alih memberikan dia sekuntum mawar merah yang wangi baunya, ya kamu bisa memberikan dia sekuntum bunga tai ayam. Mari nggak tahu ya apa nama sebenarnya ya, ada di kampungnya Mari dulu ya. Dia itu tuh bunga warna kuning, memang wanginya itu tuh nggak sedap gitu loh, nggak enak gitu ya. Bunganya aja memang warna kuning busuk gitu istilahnya di kampungnya Mari ya, nggak ada oke-okenya lah pokoknya. Nah, seperti itulah tindakannya kamu gitu ya. Di sana kamu bisa aja ngasih dia gula-gula manis ya, lollipop gitu ya. Tapi kamu malah ngasih dia permen yang rasanya itu tuh pedes itu loh ya. Nah, di sanalah modelnya kamu. Jadi kayak kamu memastikan banget orang ini tuh kok kayaknya ya dalam kondisi yang tidak tenang gitu loh, yang tidak nyaman. Jadi bisa kayak kamu mau mentransfer ya. Kamu mau mentransfer bagaimana keadaannya kamu rentang 14 hingga 21 bulan
Juni ini tuh ke si pasangannya kamu gitu. Karena kamu nggak bahagia maka dia pun harus tidak bahagia. Karena kamu tidak nyaman maka dia pun harus tidak nyaman gitu. Karena kamu tidak gembira maka dia pun harus tidak gembira. Gitu loh. Karena kamu marah maka dia pun harus marah. Gitu. Ya. Di sana. Nah, memang mungkin beberapa kalau dalam urusan pacaran caranya kamu menyakiti dia bisa aja. Kamu bilang bahwa kamu nggak mau menikahi dia, gitu, ya. Kamu nggak mau nikahi dia. Nah, bisa di sana. Memang kamu bisa dengan sengaja ya ngomong ke dia, aku nggak bakalan married sama kamu, aku nggak bakalan meminang kamu, aku bakal menolak kalau kamu mau mempersunting aku jadi istrimu, gitu. Maret ya. Bahasanya itu tuh ya, bahasa Medan itu tuh ada lantam gitu ya. Kamu bisa mulutnya itu tuh lantam ke si pasanganmu, tajam ke si pasangannya kamu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kok kayaknya justru ya kamu termotivasi gitu loh. Kamu termotivasi untuk menyakiti si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Karena seolah-olahnya dia itu tuh gagal untuk bikin kamu bahagia, maka dia harus dihukum karena kegagalannya dia bikin kamu bahagia. Gitu loh. Dia gagal membuat kamu merasa yakin, mantap, percaya untuk menjadi istrinya dia ataupun suaminya dia, maka dia harus diberitahu kegagalannya dia itu, gitu loh. Ya. Di sana. Jadi yang kayak ya tak ada di sini tuh lihat kemurahan hatinya kamu. Misalnya nih, katakan kamunya berhasil ya membuat dia menangis. Ya. Kamu berhasil membuat dia menangis hari ini. Kamu bukannya stop. Udahlah, satu kali ini aja aku bikin dia menangis gitu. Kamu malah di sini tuh malah makin ngerasa termotivasi untuk bikin dia menangis besoknya lagi, lusanya lagi. Nah, seperti itu. Ya. Memang bisa jadi karena di-trigger oleh sikapnya dia ya, kenapa kamu seperti ini. Gitu loh. Entah kamu melihat dia kemarin hari itu tuh cuek sama kamu, acuh sama kamu, abai sama kamu, gak peduli sama kamu. Gitu ya. Jadi sehingga keadaannya kamu di saat ini tuh ya dipengaruhi oleh tindakannya dia yang demikian kemarin hari itu. Gitu loh. Dia ngediemin kamu contohnya. Ya kamu kan gak senang didiemin sama pasangannya kamu. Nah maka ya kamu menunjukkan bahwa kamu tidak senang dengan sikapnya dia silent treatment ke kamu. Gitu loh. Di sana ya. Jadi ada yang seperti ini hanya responnya aku kok. Dia kok yang mulai. Nah, kamu bisa gitu. Ya. Namun katakanlah ya, jika kemarin si pasangannya kamu ini tuh memang benar nih, seperti kata Mari tadi, dia cuek, acuh, abai, ya, dia kayak menunjukkan bahwa dia tidak cinta kamu, dia tidak mau sama kamu, misalnya seperti itu yang kamu tangkep ya. Kalau Mari bilang itu tuh kok kayaknya hanya tindakan di saat itu aja, gitu loh. Sebab kalau diulik dari dalam hatinya si pasangan kamu, ya dia nggak mau pisah sama kamu, ya dia ingin dengan kamu. Nah, seperti itu, ya. Bukan karena habis perasaan cintanya dia sehingga dia kayak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kemarin hari itu, gitu loh. Jadi kalau dia menilai ya si pasangannya kamu ini, wah hubungan ini sih masih worth it ya, masih sangat worth it untuk dijalani. Seperti itu. Ya. Jadi nampaknya kalau dari energi pasanganmu, hidupnya dia ya sudah dengan kamu. Gitu loh. Iya sih kalau dalam hubungan kan. Bahkan jika hubungan itu tuh sudah belasan tahun lamanya atau puluhan tahun lamanya, pertengkaran, perbuatan yang tidak menyenangkan, itu kan memang sangat wajar ya, boleh terjadi gitu lah ya. Tapi itu tuh bukan menunjukkan bahwa hal yang demikian adalah indikasi untuk boleh mengakhiri sebuah hubungan ya, terutama lah kalau kalian yang sudah menikah gitu loh ya, di sana. Karena itu tuh satu gambaran peristiwa yang
tidak akan menetap gitu loh. Jadi maksudnya gini, ketika kemarin hari dia cuekin kamu, abaikan kamu, bukan berarti bahwa dia akan ngecuekin kamu selama-lamanya, mengabaikan kamu terus dan selalu gitu ya. Oh tidak, itu hanya di momen saat itu saja gitu loh. Nah ya, karena kamu akan lihat ini, berubah itu tuh sikapnya dia rentang 14 hingga 21 bulan Juni. Yang tadinya dia cuek sama kamu jadi perhatian. Yang tadinya dia nggak peduli sama kamu, ya jadinya ada kepedulian di sana. Gitu loh. Yang tadinya dia marah-marah, dia akan tenang. Nah, kayak gitu. Ya, berubah lagi nih sikapnya dia ke kamu. Gitu loh. Jadi itu tuh hanya kayak pengkondisian dalam durasi-durasi tertentu saja ya. Yang Mari bilang sih itu durasinya durasi singkat gitu. Situ ya. Nah jadi kalau dia punya kesalahan sama kamu, Mari lihat kesalahannya dia itu tuh ada itu tuh niatannya dia untuk dia tebus. Gitu loh. Iya aku salah sih kemarin kayak bilang-bilang aku tuh nggak sayang sama kamu. Salah sih aku, iya sih nggak boleh kayak gitu ngomongnya. Ya nggak boleh gitu sikapnya, tunjukin sikap aku nggak sayang kamu. Nah jadi di rentang 14 hingga 21 ya dia akan melakukan hal yang sebaliknya. Nanti dia akan bilang aku sayang kamu Beb, aku cinta kamu. Gitu. Di sana ya. Jadi dia akan bikin kamunya itu tuh kayak tanda petik ya, terobati kembali gitu loh. Jadi ada di situ tuh niatannya dia untuk tebus salah sama kamu. Bukannya dia nggak tahu ya ketika dia melakukan tindak yang tidak bagus di matanya kamu, dianya itu tuh nggak bakalan ngeh, nggak bakalan paham gitu ya. Oh nggak juga, paham dia, ngeh dia. Gitu. Nah inilah yang kepahamannya dia itu tuh akan boleh kamu lihat ya rentang 14 hingga 21 bulan Juni di sana. Tapi walaupun dia katakan minta maaf sama kamu, tapi nampak-nampaknya permintaan maafnya dia itu tuh kamu tolak ini bisa. Gitu. Walaupun sudah ada perubahan sikap yang lebih baik dari dia ke kamu, bisa-bisa itu tuh tidak kamu terima. Gitu loh. Dia udah perhatian tapi kamu kemudian apain sih kamu perhatian sama aku? Udahlah cuekin aja aku. Bisa kayak gitu kamu ya. Bisa. Gitu. Nggak peduli aku itu, nggak butuh aku itu. Kamu bisa kayak gitu. Ya, dia tanya, Bebet, ayo kita liburan misalnya. Kamu boleh tetap bilang, enggak aku nggak mau liburan. Ngapain aku mau liburan sama kamu? Gitu loh. Bahkan hal tawaran-tawaran yang menyenangkan bagi kamu, bisa itu tuh tidak kamu terima. Gitu. Ya, di sana. Jadi kok kayaknya ya boleh ya niatan baik dari seseorang ini tuh tidak kamu sambut baik gitu. Kalau Mari tangkep di sana. Tapi apakah kemudian dianya itu tuh jadi sebel balik lihat kamu? Mari lihat, ya enggak juga sih. Itu loh. Nah jadi dia bisa aja kayak menganggap bahwa oh yalah responnya kamu itu tuh wajar. Aku pula kemarin bilangnya nggak sayang sama kamu. Contohnya seperti itu ya. Contoh aja nih ya. Jadi dia bisa itu tuh akan coba untuk memaklumi bagaimana sikapnya kamu ini tuh ke dia. Kalau kamu bilang ya udahlah kita cerai aja, kita pisah aja, dia itu tuh akan bertahan itu tuh. Ngapain cerai? Untuk apa pisah? Enggak lah. Nah gitu tuh dia. Ya. Jadi kemudian bagaimana nanti responnya kamu atas aksinya dia, itu tuh tidak terlalu dia ambil berat ya. Dia hanya ya tadi, ya kamu lagi ngamuk sama aku, kamu lagi gak seneng hati sama aku, ya gak apa-apa lah. Gitu. Aku bisa terima. Nah di sana dia tuh, biar seneng hatimu kan. Gitu dia, gak apa-apa. Kalau kamu mau marah-marahin dia, mau kasar-kasar ke dia itu tuh bisa, udahlah gak apa-apa lah. Gitu. Biarin aja dulu kamu marah, kesel, sebel, ya, mengekspresikan rasa marah, sebel, keselnya kamu itu tuh ke dia. Nah di sana Mari lihat dia akan kayak besar hati untuk menerima, asalkan setelah itu tuh kamu boleh perasaannya enak lagi gitu loh, supaya keadaan kembali membaik lagi. Nah di sana ya
Jadi kayak dia nggak ambil pusing lah begitu. Dia akan menilai dengan ketat bagaimana sikap-sikapnya kamu ke dianya. Nah seperti itu. Jadi ya tahu dia tuh, oh kamu mau bikin aku sakit hati. Aku nggak pilih lah untuk memang jadi sakit hati sama kamu. Nah di situ ya energi dari pasangannya kamu. Gitu. Kalau kamu bilang aku nggak mau lagi nikah sama kamu, bukan berarti karena kamu bilang kamu nggak mau menikah sama dia ya, kalau kalian ini lagi posisinya pacaran, bukan berarti dia akan kayak ciut nyali untuk mencoba menjadi istrimu atau menjadi suamimu gitu ya, enggak gitu loh. Sekarang aja itu kamu bilang kamu nggak mau married sama aku, nanti aku akan bikin kok kamu jadi mau married sama aku, gitu dianya. Di sana ada rasa kepercayaan dirinya dia bahwa keadaan ini tuh akan bisa dia handle dengan baik gitu loh. Bahwa bagaimana rencananya kalian kemarin hari mau married itu tuh boleh terjadi gitu loh. Ya, di sana. Jadi dia nggak segampang itu tuh untuk menyerah dalam hubungan dengan kamu di sana. Lagi-lagi, apalagi kalau dia itu tuh berstatus sudah istrimu, sudah suamimu. Nah, di sana ya. Jadi ya memang untuk di saat-saat rentang 14 hingga 21, bolehlah suka-suka perutnya kamu ya, suka-suka lambungnya kamu mau bagaimana kah, seperti apakah ke dia. Dia izinkan, suka-suka kamu lah. Gitu dia. Ya, dia akan bisa membentengi dirinya dia dari pengaruh-pengaruh dampak negatif dari sikap-sikapnya kamu. Kamu marah-marah, dia menahan diri untuk tidak balas marah-marah. Nah, gitu tuh. Dia akan mengambil tindakan sebaliknya untuk mengcounter balancing kamu. Gitu loh. Ya, bahkan kalau kamu mau ngomong kasar sama dia, dia pun kepancingnya tuh sebenarnya mau ngomong kasar balik sama kamu. Tapi dia bisa cepet menghandle dirinya. Udahlah, ngapain? Ngapain disahutin omongannya kamu yang kasar-kasar itu. Gitu dia. Paling dia cepet ya untuk menutup pintu daun telinganya dia. Ya, atau masuk kiri keluar kanan gitu istilahnya kan. Di sana itu pasangannya kamu. Jadi kok kayaknya pasangan kamu ini tuh tidak sebegitu gampang ya untuk mundur dari hubungan sama kamu ini. Nah, seperti itu. Ya, bahkan jika tanpa alasan kemarin-kemarin hari kamunya itu tuh melakukan tindakan-tindakan yang memang sudah ada arah-arahnya mau merusak hubungan dengan dia, yaitu dihargai sebagai tindakannya kamu. Tapi dia punya sikap sendiri. Gitu loh. Karena Marliat belakangan hari ini tuh bisa-bisa ya cara pandangnya kamu tentang kehidupan ini tanpa bermaksud untuk menggurui kamu ataupun menilai kamu seperti penghukuman seorang hakim ya. Ini mari minta maaf duluan ya. Tapi Marliat bisa cara pola pikirnya kamu belakangan hari ini tuh agak-agaknya berantakan ini. Kalau Marliat. Ya. Jadi kayak seperti pilihan-pilihannya kamu ada tuh pilihan-pilihan yang kok kayaknya boleh pilihan-pilihan yang salah gitu loh. Di sana. Ya. Jadi lagi tidak tenang ini. Lagi tidak jernih ini, ya, pikiran dan perasaannya kamu. Gitu loh. Nah, jadi kalau dibilang pun ada tindak kesalahan dalam hubungan kalian, itu tuh tidak bisa ya didorong hanya menjadi kesalahan dari pasangannya kamu. Gitu loh. Karena terlihat di sini tuh kamu juga belum begitu sempurna kok jadi pasangan. Gitu loh. Jadi intinya bahwa ya kalau untuk saling masih tetap belajar ya menjalani hubungan ya masih harus terjadi di hubungan kalian walaupun kalian udah 15 tahun bersama, puluhan tahun bersama gitu ya, belasan tahun ataupun udah puluhan tahun bersama, tapi pelajaran untuk menjadi suami atau istri atau pasangan lah ya gitu ya secara garis besarnya, ya itu tuh kok kayaknya belum berhenti gitu loh. Ya. Jadi kamu jangan kayak narsis bilang, oh aku udah ngasih yang terbaik nih. Iya kemarin yang terbaik sudah kamu lakukan betul.
Tapi apakah cukup yang terbaik kemarin saja? Hari ini, besok, lusa nggak perlu lagi yang terbaik kamu lakukan dalam hubungan. Loh kan nggak kayak gitu modelnya kan? Kalau mau berbuat baik dalam hidup ini tuh mah continue gitu loh. Nggak ada finish-finishnya sampai akhir hayat gitu kan. Nah di sana, dulu aku sabar sama kamu, sekarang aku nggak mau sabar lagi. Bukan nggak bisa gitu di sana, ya kan? Nah, tapi kalau ya hubungan pacaran mah bebas, monggo silahkan kamu merasa tidak yakin menjadikan dia istrimu atau suamimu, ya masih boleh, masih sah, gitu loh, ya. Nggak bisa kamu dikomplain, wah nggak bisa dong, kemarin udah ngomongin tentang pernikahan, masa iya sih sekarang mau batalin pernikahan, itu ya nggak bisa, gitu loh, ya. Silahkan pilih yang sesuai maunya kamu, mumpung masih belum menikah. Kalau udah menikah nggak boleh lagi tarik-tarik mundur dari hubungan. Harus berjuang, ya, bertanggung jawab kepada pilihan diri, aku menikah dengan dia, aku sudah menikah dengan dia. Kan seperti itu ya. Kalau pacaran ya sah, gitu loh. Sah kalau kamu kemudian memutuskan untuk tidak menjadikan dia partner masa depannya kamu. Walaupun si seseorang ini tuh dia masih mau, ya, tetap dengan wacana kalian kemarin menikah, ya tapi kamu juga punya hak yang harus ditimbang juga ya, seperti itu. Nah tapi hati-hatilah, kalau Mari boleh saran, hati-hatilah untuk menilai tentang siapa dia. Nah seperti itu loh. Ya, setidaknya kalau untuk kesadaran sebagai suami atau sebagai istri, apakah sudah ada dalam dirinya? Ya ada, ya sudah ada. Nah seperti itu. Nah ada memang beberapa di sini kok sepertinya ada wacana untuk CLBK ya, melanjutkan kembali hubungan yang sempat kandas. Nah, jika kamu tidak yakin kepada pasangannya kamu ini untuk kembali membenahi hubungan sama kamu, mari perlu sampaikan ya untuk menjadi pertimbangan kamu berikutnya, bahwa niatannya dia untuk CLBK sama kamu ini tuh apakah itu tuh hanya sebuah kepalsuan belaka? Mari jawab ya tidak. Ya, karena ada ketulusan juga di sini, mau kembali ngebenahin apa yang sempat rusak di kemarin hari, begitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Gemini, Libra, Aquarius, masuk energi dari Aries di sana, Leo hadir, Aquarius ada, Virgo, Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.